Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai data pencilan. Mungkin sebagian besar teman-teman itu tidak paham apa itu data pencilan, karena hal ini mungkin terlewatkan disampaikan oleh dosen, terutama dosen yang mengajar statistika pada saat perkuliahan. Karena biasanya pada saat perkuliahan dosen itu akan fokus ya kepada RPS, rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Jadi misalnya kita kuliah mengenai rancangan percobaan, maka itu akan masuk ke dasar-dasar rancangan percobaan, kemudian langsung masuk ke proses perhitungan, langsung masuk ke proses analisis data, penarikan kesimpulan. Tapi ada hal kecil yang mungkin tidak dijelaskan oleh dosen, yaitu data pencilan. Nah, data pencilan ini ada di materi, yaitu pada saat menentukan jumlah ulangan. Jadi pada saat menentukan jumlah ulangan mungkin dosen hanya menjelaskan rumusnya. Misalnya rumusnya adalah T dikali dalam kurung N-1 lebih besar daripada 15. Nah, di sana ada tanda lebih besar sama dengan 15. Nah, tanda lebih besar sama dengan 15 inilah adalah indikasi yang menunjukkan bahwasanya kita bisa menghilangkan data pencilan dengan cara membuat ulangan itu lebih besar. Jadi lebih besar sama dengan, bisa lebih besar, bisa sama dengan. Nah, kalau teman-teman hanya membuatnya itu sama dengan, nah kemungkinan teman-teman ini pada saat menentukan atau mengukur nilai, mendapatkan data pencilan itu teman-teman nggak bisa melakukan apa-apa karena memang pas sekali jumlah ulangannya ya. Nah, nanti akan saya simulasikan di laptop, tapi saya ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman apa itu data pencilan. Jadi data pencilan itu ya, itu adalah data yang terlihat sangat berbeda dengan data yang lainnya di perlakuan yang sama atau di sampel yang sama. Nah, data pencilan ini ya teman-teman itu akan menyebabkan beberapa hal ya, diantaranya yang pertama ya, saat dilakukan uji normalitas, data pencilan ini cenderung akan membuat data tidak berdistribusi normal. Kemudian ya, yang kedua, data pencilan ini dia cenderung menyebabkan nilai galat atau nilai standar deviasi itu besar. Nah, kalau nilai galatnya besar, maka nilai F hitung pada saat uji ANOVA itu akan relatif kecil. Kalau nilai F hitung itu kecil dibandingkan dengan nilai F tabel, apa yang akan terjadi? Data itu tidak signifikan atau tidak berbeda nyata. Nah, inilah yang tidak atau terlewatkan atau belum dijelaskan oleh dosen pada saat perkuliahan, padahal ini penting. Nah, inilah yang kemudian bagi dosen ya ataupun bagi praktisi statistik yang paham mengenai data pencilan ini, pada saat dia melihat data yang ditampilkan oleh teman-teman atau ditunjukkan oleh teman-teman pada saat bimbingan, dosen akan tahu, wah, data ini tidak signifikan karena dia sudah melihat ada data pencilan di situ ya. Nah, atau mungkin teman-teman salah dalam melakukan perhitungan, dilihat ANOVA-nya signifikan padahal di sana ada data pencilan. Atau ada juga yang berkata seperti ini, kalau dilihat dari rata-rata itu berbedanya jauh, mengapa hasilnya tidak signifikan? Nah, ini sering ya saya berdiskusi dengan beberapa klien saya, kemudian dengan beberapa dosen yang mengajar atau sedang membimbing tugas akhir. Dia selalu mengatakan kepada mahasiswa, ini selisihnya jauh di antara perlakuan 1 dengan perlakuan 2. Ini selisihnya jauh, tapi kok ANOVA-nya nggak berbeda nyata ya? Atau kamu salah perhitungan? Jadi sudah mengejat mahasiswa itu salah perhitungan, padahal ya konsep yang dipahami itu keliru ya. Bisa jadi ada data pencilan pada data yang dihitung oleh mahasiswa. Mau selisih rata-ratanya tinggi sekalipun ya, kalau nilai galatnya tinggi karena ada data pencilan di situ, maka hasilnya tidak akan signifikan.
Nah, kemudian yang menjadi permasalahan lagi adalah pada saat data tidak signifikan, ini akan menjadi blunder bagi mahasiswa itu sendiri karena ada pemahaman dari beberapa dosen kalau data tidak signifikan artinya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah penelitian gagal. Artinya kalau dianggap sebagai penelitian gagal ya, mahasiswa ini bisa jadi disuruh untuk meneliti ulang. Bisa jadi juga kemudian disuruh mengecek data lagi ya. Mengecek data lagi dalam tanda kutip di sini adalah diminta untuk melakukan manipulasi data ataupun melakukan smoothing data. Pak, apa itu manipulasi? Apa itu smoothing? Waduh, kalau saya jelaskan di video ini ya mungkin akan terlalu panjang. Jadi kita fokus aja ke data pencilan. Nah, biar teman-teman itu lebih paham ya, saya akan mensimulasikan di laptop ya seperti apa data pencilan yang kita akan kembali ke dasar, yaitu bagaimana cara menentukan ulangan. Oke, jangan terlalu lama, kita langsung saja ke laptop. Nah, di sini teman-teman ya, di sini saya bukan konten mengulang ya. Jadi kalau berbicara tentang konten bagaimana menentukan jumlah ulangan, ini sudah ada di video saya yang sudah lama sekali, mungkin sudah 2 tahun yang lalu ada. Nah, itu rumusnya adalah T dikali N-1 itu lebih besar sama dengan 15. Jadi di sini kalau kita masukkan T ini adalah sebagai sampel ataupun sebagai perlakuan ya. Misalnya T-nya ini 5. Nah, setelah kita hitung maka kita akan mendapatkan N itu lebih besar sama dengan 4. Di sini teman-teman perhatikan ada tanda lebih besar sama dengan, artinya minimal sama tapi teman-teman bisa membuatnya lebih ya. Saya ulangi, minimal sama tapi teman-teman bisa membuatnya lebih. Nah, ini yang sebenarnya minimal teman-teman lebihkan 1 gitu ya, jangan benar-benar pas. Memang konsekuensinya saat teman-teman melebihkan ulangan ya, emang akan ke biaya penelitian ya. Cuman menurut saya tidak masalah biayanya lebih mahal daripada teman-teman nanti diminta oleh dosen untuk melakukan penelitian ulang, karena akan ada 2 kerugiannya. Pertama, rugi biayanya lebih besar, yang kedua juga rugi waktu. Ya, untung kalau dosennya teman-teman itu punya pemahaman bahwasanya penelitian itu tidak harus signifikan. Tapi bagaimana sebaliknya jika memang menemukan dosen pembimbing yang mau nggak mau atau memaksakan data harus signifikan, itu akan merepotkan sekali. Jadi teman-teman ya, perhatikan baik-baik pada rumus penentuan jumlah ulangan ini, dan saya sarankan sebaiknya lebihkan ya jumlah ulangannya. Jadi di sini ya, N lebih besar sama dengan 4. Nah, saya simulasikan, saya melakukan pengambilan sampel atau pengulangan itu sebanyak 6 kali, walaupun di sini 4, artinya saya lebihkan 2. Nah, dari data ini maka akan terlihat ada data-data pencilan, karena dalam melakukan penelitian itu banyak hal yang kemudian menyebabkan munculnya data penelitian. Salah satunya adalah human error gitu ya. Kita nggak bisa memastikan diri kita itu selalu konsisten gitu ya, selalu konsisten, selalu teliti begitu kan. Nah, ini salah satunya adalah human error. Yang kedua adalah tool error ya. Yang ketiga juga kondisi lingkungan, cuaca. Dan ini yang menyebabkan data itu akan muncul ya, data pencilan. Nah, contohnya di sini saya punya data P0 sampai P4. Nah, data pencilan itu adalah data yang dia sangat berbeda dengan kebanyakan data lainnya. Misalnya P0, saya punya 0,45, 0,68, 0,65, 0,68, 0,66, 0,84. Nah, di sini kecenderungan angka ya yang tepat itu adalah dia yang kebanyakan sama. Contohnya ini 0,68, 0,65, 0,68, 0,66. Dia berkisaran di angka 0,65. Jadi lebih kurangnya itu tidak terlalu jauh dari situ.
Sedangkan kalau kita lihat 0,45 dengan 0,84 ini udah terlalu berbeda. Sehingga 0,45 dengan 0,84 ini merupakan data pencilan. Nah, kalau teman-teman misalnya ya hanya melakukan 4 kali pengulangan, misalnya teman-teman dapat data pencilan 0,45, 0,68, 0,65, 0,84. Saat dilakukan proses perhitungan analisis data ya, walaupun nanti dilihat rata-ratanya itu berbeda ya, jauh, akan tetapi itu tidak akan mampu menjadikan data itu signifikan. Jadi walaupun rata-ratanya berbeda tinggi ya, tapi saat dilakukan analisis kesimpulannya itu tidak signifikan atau tidak berbeda nyata. Ini disebabkan oleh data pencilan. Nah, begitu juga dengan contoh yang lain ya. Teman-teman bisa lihat di sini contoh P2. Ini ada data pencilan 0,52 dan 0,48. Di P4 ada data pencilan 0,56 dan 0,44 ya. Nah, jadi ya, teman-teman, kalau teman-teman itu melebihkan ulangannya sebelum proses analisis data, teman-teman seleksi dulu ya angkanya. Data pencilan sebaiknya dikeluarkan. Jadi teman-teman tetap memenuhi jumlah ulangan sesuai dengan rumus penentuan jumlah ulangan, tetapi ya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang signifikan dengan cara mengurangi jumlah ulangan. Karena data pencilan ini yang tadi saya bilang akan menyebabkan nilai galat itu terlalu tinggi. Kalau nilai galat terlalu tinggi, maka nilai F hitung yang dihasilkan itu akan cenderung rendah. F hitung rendah, maka hasilnya tidak signifikan atau tidak berbeda nyata. Dan ini hanya sekedar catatan, tidak semua dosen itu punya pemahaman bahwasanya data itu harus signifikan ya, karena beberapa dosen sangat paham ya dengan kapasitas mahasiswa, terutama mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu adalah baru belajar yang namanya metode ilmiah, baru belajar yang namanya penelitian. Jadi masalah hasil mau signifikan atau tidak itu sebenarnya bukan menjadi fokus utama bagi mahasiswa S1 ya. Karena mahasiswa S1 itu baru belajar meneliti, artinya kesalahan-kesalahan yang ada pada saat pelaksanaan metode penelitian itu masih bisa ditolerir oleh dosen. Jadi nggak semua dosen itu mewajibkan data harus signifikan. Cuma ya ini buat jaga-jaga saja. Siapa tahu di kampus teman-teman itu ada dosen yang memang punya pemahaman demikian ya teman-teman ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini bisa ya teman-teman terapkan ya untuk jaga-jaga jika memang dosen yang bersangkutan itu bukan tipe yang open minded gitu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin ya untuk video kali ini cukup di sini. Saya tidak menjelaskan mengenai bagaimana tutorial untuk menghitung ANOVA dan segala macamnya, karena video itu sudah banyak sekali di channel YouTube saya, teman-teman bisa buka sendiri. Nah, tapi video ini lebih menjelaskan pertanyaan atau menjawab pertanyaan teman-teman yang selalu komen, Pak, perhitungan saya sudah benar tapi data saya nggak signifikan. Nggak ada hubungannya perhitungan benar harus hasilnya signifikan ya. Perhitungan benar ya bisa signifikan, bisa tidak, begitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.